Pater, saya langsung saja minta maaf bahwa di lingkungan saya ini kebetulan ada beberapa ibu-ibu kita yang dulunya kawin dengan orang Protestan, tapi suaminya sudah tinggalkan dia. Lalu mereka beberapa hari ini mereka datang ke rumah saya meminta supaya mereka memasuk kembali Katolik sama anak-anaknya yang sudah dipermandikan sebelumnya jadi Protestan. Jadi kira-kira seperti apa Romo supaya saya bisa menjawab pertanyaan mereka ini? Terima kasih. Terima mereka dengan penuh sukacita. Terima mereka. Karena Santo Paulus atau penulis Ibrani mengatakan bahwa mereka yang murtad dari kekatolikan tidak akan pernah diperbaharui semua janji mereka sampai mereka pulang kembali. Ide Ibrani 6 baca dari sebenarnya baca dari 1 langsung ke 3 dan 4. Friska bantu. Ibrani 6 ayat 3 dan 4. Ibrani 6 ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Itulah yang akan kau perbuat, Joyce, jika Allah mengizinkan. Sebab ide saya yang kau suara tidak dengar sama sekali. Oke. Halo, Pater. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Joyce, terima mereka baik-baik. Antar mereka ke pastor paroki, jelaskan situasi mereka ke sana, seperti anak yang hilang pulang ke rumah. Ini Lukas 15:21. Lukas 15:21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Engkau harus seperti Bapa ini. Dia buat apa kepada anak yang hilang, yang pulang kembali ke rumah? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah ini kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Sebelum kau suruh bawa ke pastor paroki, buatlah ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Joyce, rangkulah mereka. Baik, Bawa kembali ke rumah, dekati pastor paroki. Karena mereka pulang sendiri seperti anak yang hilang, kau tidak paksakan mereka. Mereka setelah merasa diri jauh, karena di dalam Ibrani telah tidak akan diperbaharui karunia dia sebagai Katolik yang telah dia cicipi dari kecil. Jika dia tidak bertobat, artinya kembali. Bertobat. Karena mereka ini apa? IDC langsung ke ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Karena ketika mereka pulang kembali, ketika orang-orang yang dikatakan berdosa ini pulang kembali, banyak tantangan. IDC kembali ke ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Banyak orang yang merasa diri suci akan menentang ketika orang-orang yang berdosa ini pulang kembali ke rumahnya.
Katolik dengan penuh iman, kasih, dan harapan. Jangan perlakukan mereka yang mau cari kebenaran dan pulang kembali ke rumah. Tolong orang tua yang dulu punya sakit hati ketika anaknya pergi kawin dengan Protestan, dengan apa, dan mereka mau pulang kembali. Terima mereka dengan tangan terbuka, peluk kembali mereka. Karena bukan soal harga dirimu, bukan soal gengsimu, tetapi soal kasih ketika seorang anak mau pulang kembali ke rumah. Karena pergulatan batin, bagaimana dia hidup di sana sebagai istri dengan orang yang dari agama lain, menderita atau tidak kita tidak tahu. Karena itu terima dia dulu. Dia Baik, hidup Romo. dan didapat kembali, dia mati dan hidupkan kembali. Selalu punya kalimat ini untuk teman-teman Protestan yang pulang. Hanya orang hilang yang cari jalan keluar. Setelah terima, bawa mereka ke Pastor Broki, oke? Dan jangan di situ Oke. kau yang berkuasa. Kau harus pergi, jangan. Bawa mereka, perkenalkan ke Pastor Broki setelah misa. Romo, mereka seperti ini. Dan biarlah mereka yang menceritakan sendiri ke Pastor Broki, oke? Baik, Romo. Selama ini juga mereka ikut latihan kor, doa rosario, dan ikut misi di gereja juga. Hanya saya juga masih ragu-ragu terhadap mereka, sehingga kebetulan selama ini saya juga mengikuti live TikTok Romo atau di YouTube, sehingga saya juga harus butuh konsultasi, sehingga ketika saya mengambil tindakan jangan sampai saya salah. Begitu, Pak. Tahan dulu. Ini Romo hatinya penuh dengan kebencian. Ini Romo hatinya penuh kebencian, mengkhawatiran. Saya benci siapa? Ada yang tadi, kalau kita omong tentang orang mau pulang, penuh dengan kebencian. Benci siapa? Benci saja sudah jadi pembunuh ginting. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kenapa Protestan memframing saya, menghujat saya seperti itu? 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Siapa benci siapa? Oke, Joyce, jangan lupa itu. Terima mereka. Ya, terima Paus kasih banyak, Fransiskus Pak. selalu bilang, sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Oke? Amin, Pater. Yuk. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak atas Oke, dukungannya. salam Katambua. Oke. Terima kasih. Yuk. Ya, selamat malam. Oke, Om. Pak Iup, halo. Ya, Bu. Iup ini Protestan ya, teman-teman. Oke, silakan Iup. Nah, saya mau kasih kesaksian Romo. Beberapa waktu setelah, singkat aja nih Romo. Oh, santai Setelah saja. Silakan. saya menjalankan katekumen ini, banyak yang menghina saya di lingkungan saya Romo. Karena dibilang Katolik itu menyembah berhala, Katolik itu nggak sesuai Alkitab. Nah, saya jadinya agak gak enak gitu Romo setelah keluar, setelah katekumen itu. Padahal saya malah bertanya Romo, sebenarnya Protestan itu menyembah apa sih? Dalam sakramen Maha Kudus saja mereka tolak Romo. Mereka mau menerima Yesus, tapi Yesus yang nyata pun mereka tolak. Itu kayak mana itu Romo? Saya masih bingung. Terus lagi masalah tradisi, kan jelas-jelas kan 1 Timotius 3 ayat 15 kan 2 Timotius 2 Timotius. 2 ayat 15. Itu kan udah jelas gereja jadi penopang. Orang tua saya bilang gereja itu Penopang harus 1 tunduk pada Timotius kitab suci. 3:15. Ya, satu. Kalau tradisi ada di 2 Tesalonika 2:15. Kalau gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran ada di 1 Timotius 3:15. Jadi yang mengajarkan kebenaran itu harus gereja, oke? Iya Romo. Sama Protestan ini pun nggak ngerti penyembahan itu Romo. Mereka bilang tuduh-tuduh kita sembah patung, padahal mereka pun tak tahu sembah siapa. Mereka nggak punya altar, nggak punya kurban, nggak punya imam. Jadi mereka sembah siapa sekarang ini Romo? Itu saya masih bingung itu Romo. Santo Paulus mengkomparasikan mereka dengan apa? Sekarang tugasnya Friska ya. 2 Korintus
11 ayat ke-12. 2 Korintus 11 ayat 12. Mereka ini dikategorikan oleh Santo Paulus sebagai apa? Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Lanjut. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, sekarang kita analisa. Kalau begitu, yang pertama kategori Santo Paulus di sini di Korintus sebagai rasul-rasul palsu. Petrus mengkategorikan mereka sebagai guru-guru palsu. Bantu dulu IDC 2 Petrus 2 mulai dari ayat 1. Dan guru palsu ini cari keserakahan atau tidak? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Oh, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Yuk, garis bawahi, karena keserakahan mereka, mereka menipu orang-orang lain dengan cerita-cerita isapan jempol. Sekarang kita lihat kategori dari keserakahan itu. Ginting. Efesus 5 ayat 5. Paulus yang sama mengkategorikan keserakahan sebagai apa? Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yuk. Jadi orang guru-guru palsu ini yang mencari keserakahan dikategorikan oleh Santo Paulus sendiri sebagai penyembah Berhala. Mau tahu lagi? Kolose 3 ayat 5. 5 kategori penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Yuk, itulah yang dicari. Siap, bro. Yang menggunakan ibadah sebagai sumber keuntungan. 1 Timotius 6, mulai dari ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Tahan dulu. Kalau jika ada orang yang mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran sehat, yaitu ajaran yang keluar dari mulut Yesus, contohnya nih, Friska, engkau tahan di situ ide saya. Friska, engkau lihat Yohanes 6 ayat ke-22-23, ajaran yang keluar dari mulut Yesus. Itu pun mereka tidak percaya. Yohanes 6:22,
Pada keesokan harinya, Yohanes orang banyak 20 ayat 22. Maaf saya yang salah. Contohnya. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Iub, itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Iya, iya Romo. Lalu pendeta bilang mengaku kepada Tuhan Allah langsung. Iya, ada itu melatok Romo. Sedangkan di situ Yesus beri kuasa kepada siapa untuk pengampunan dosa? Para rasul Romo. Para rasul. Baca kembali sekarang IDC. Ajaran yang tidak sesuai dengan perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus. Ia adalah Baca kembali. Baca penekan di iya. ayat itu. Baik. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Ajaran yang keluar dari mana? Sebentar dulu. Amingru Gabil. Jambak dia. Ya, tunjukkan mana yang tidak sesuai dengan kitab suci. Saya mau tahu dia mau belajar di mana nih. Orang kita langsung jambak, buka di kamera. Langsung. Udah, Romo. Jambak dia, kalau dia tidak mau terima baru mute. Oke, ajaran yang tidak sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus. Sudah sangat jelas itu. Paulus bilang yang keluar dari mulut Yesus. Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampun. Kalian bilang kepada. Oke, lanjut. ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu Tahan dulu. Jubaida, ginting kapan kawin Romo? Kasih naik dia dulu, naik. Siap satu tempat Naik untuk aja, Bu menerangkan. Jubaida. Naik, Bu. Naik saja. Kau Jangan aja Jambak muncul nggak situ. terus. Jangan modal komen aja. Ya, maksudnya supaya berani naik toh daripada kamu menang jambak saya di bawah. Oke. Lanjut, IDC. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, Yang menyebabkan dengki. Pendeta Deking ada situ. Yang menyebabkan dengki apalagi? cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Tahan Dan dulu. Paulus mengkategorikan orang-orang yang di atas tadi yang menimbulkan curiga, dengki dan lain sebagainya sebagai orang-orang yang tidak memiliki pikiran sehat. Iup, dalam kategori kesehatan di Indonesia, orang-orang yang tidak mempunyai pikiran sehat itu dikategorikan sebagai apa? Jiwa. Orang-orang yang sakit jiwa, tidak punya pikiran sehat dan kehilangan apa? Kehilangan akal. Tidak, baca lanjut. yang Dan yang tidak mempunyai pikiran sehat dan lihat kata terakhir saya punya yang itu. kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. 10 tutup mulia di situ. Karena akar segala kejahatan ialah Ide saya tahan dulu. Wah. Tolong, kata segala itu penting, oke? Itu kuncinya juga, oke? Baca kembali. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ginting, caranya bagaimana? TB2, 2 Korintus 2 ayat 17. Caranya bagaimana supaya dapat keuntungan? Jual firman. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Adis Usboko, kau sudah tanya, sudah jawab. Buat apa kamu lanjut lagi pertanyaan? Hati-hati dengan apa? Pengajaran-pengajaran yang menimbulkan perpecahan. Iup, engkau tahu bahwa perpecahan dimulai dari dari ajaran. Roma 16 ayat ke-17. Roma 16 ayat ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Karena itu jelas sekali. Perpecahan itu Iup mulai dari Pengajaran. karena setiap orang merasa diri sebagai Guru. tafsir sendiri. Tak bisa sendiri. Kata Santo Paulus, tinggalkan mereka. Lanjut. Sebab itu hindarilah mereka. Karena apa? Ayat 18 yang mereka cari. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bagaimana mereka menipu? Dengan cara seperti apa? Ginting. 2 Timotius 4 ayat 3. Cerita dongeng. 2 Bukanlah Timotius kitab suci yang dijelaskan, tapi dongeng mereka. Tadi malam Tuhan ketemu saya. Tadi malam Tuhan bilang saya. Waktu saya di penjara, Tuhan robek hati saya supaya susun jahit kembali. Itu dongeng semua itu. 2 Timotius 4 ayat ketiga. Yang dongeng itu Romo yang mengatakan yang di luar kepanasan Alkitab. kan? Engkau tidak berharga di sini, kau turun dari sini. Daripada Hei, keseriusan pecinta Roma. Panas, Tuhan. kenapa panas? Teman-teman yang Protestan yang baik seperti naiklah. Jangan datang naik untuk kasih panas di sini. Kenapa sih panas-panas di sini? Santai saja. Kau buka kau punya room, Pecundang kau mereka ajar di tuh. sana, tuh buat kau datang ke sini. Pecundang mereka semua. Oke, sekarang dongeng. Bagaimana mereka supaya dongeng tipu orang tuh dongeng di sini? Santo Paulus omong. 2 Timotius 4 ayat 3. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2. Jangan pernah berhenti, baik ataupun tidak baik waktunya. Di-report engkau punya TikTok atau tidak di-report. Paulus bilang apa di sini? Baik ataupun tidak baik waktunya harus apa? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iup nih sabar mendengar. Tahu tadi Bapak ternyata dia tunggu sudah terlalu panas. Dia mulai panas sudah tidak bisa lagi tadi Iup Kan saya jelaskan untuk engkau. Oke Iup, seperti itu yang kau maksudkan. Iup,
Iya, Bisa mengerti? Ayo, iya Romo. Ya. Bisa mengerti. Masih ada yang lain? Li?